see what I see? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga desa Sukawati, ketemu lagi bersama saya Lili dari Banyuwangi. Ini cerita saya yang ketiga di Duyusi Waraisi. Kali ini saya pengen cerita tentang satu kejadian yang membuat saya hingga kini selalu rajin untuk mencuci pembalut yang sekali pakai sebelum saya buang. Nah, kejadiannya itu berawal dari ketika saya masih duduk di kelas 2 SMP. Nah, waktu itu saya mengikuti ekstrakurikuler yang dinamakan PMR. Ya, kalau kelas 1 itu kita itu wajib ikut yang namanya pramuka. Nah, untuk kelas 2 dan kelas 3 kita udah boleh memilih ekstrakurikuler yang kita pengen. Jadi waktu itu saya ikut PMR. Nah, di tahun pertama saya mengikuti PMR itu, setelah mendaftar kita itu mengadakan persami, perkemahan Sabtu dan Minggu gitu ya. Tapi kalau di zaman dulu, zaman saya waktu masih SMP itu sekitar tahun 97-98, persami itu tidak di sekolah. Jadi kita kemah itu di luar sekolah dan mencari tempat itu yang jauh dari penduduk. Supaya apa? Supaya untuk mengajarkan kita survive gitu lah ya. Udah, waktu itu hari Sabtu siang setelah selesai sekolah kita siap-siap untuk pergi ke satu dusun di Banyuwangi itu, di daerah selatan. Nah, bareng-bareng deh itu naik truk ya, waktu itu kita dinaikin ke truk gitu. Jadi ya kita berangkat sampai sana itu kurang lebih jam 2 atau setengah 3 gitu. Nah, di situ kita langsung membangun tenda, terus menyiapkan apa ya, perbekalan yang itu ya yang kita bawa dari sekolah itu, bangun tenda untuk kita sendiri, bangun tenda untuk panitianya gitu. Nah, sudah selesai itu kurang lebih jam 4 sore, jam 4 atau setengah 5 gitu ya. Nah, akhirnya kita itu digiring untuk mandi di satu tempat apa ya, pemandian umum gitu ya, tapi itu tidak biasa dipakai untuk warga yang di desa. Itu biasanya dipakai oleh orang-orang yang nyawah, yang ke sawah gitu ya. Kalau di Banyuwangi itu namanya tuh wakaf gitu ya. Jadi ada sungai, terus di situ dibangun sebuah bangunan untuk musola gitu ya. Di sampingnya juga ada satu kamar mandi seperti itu. Nah, akhirnya kita gantian di situ. Kalau yang laki-laki itu kan enak ya, mereka mandi di sungainya gitu aja. Jadi kita yang perempuan-perempuan mandinya di wakaf itu tadi. Karena wakaf itu kamar mandinya cuma satu, jadi kita mandi gantian. Saya kebagian mandi itu yang paling terakhir. Nah, sudah kurang lebih itu sudah mau maghrib. Jadi kalau katanya orang Banyuwangi itu udah samar ulu ya, udah senja. Nah, saya mandi, udah siap selesai.
ketika mau keluar di dekat wakaf itu ada tempat pembuangan sampah di situ ya. Itu saya kok lihat ada orang jongkok di situ ya. Itu siapa? Saya gitu, karena waktu itu sudah matahari itu sudah hampir masuk gitu ya, udah hampir tenggelam gitu, jadi memang cahayanya itu kurang jelas gitu ya. Jadi saya intip lagi gitu, cuman kan karena itu saya takut, soalnya tadi itu dibilangnya kan teman-teman saya itu pulang duluan gitu ya, karena mereka belum sholat atau apa gitu. Udah, jadi saya intip itu, kok dia ngorek-ngorek sampah. Itu kalau saya bilang itu anjing, tapi kok jongkoknya itu beda gitu, kayak manusia gitu. Nah, udah, akhirnya lampu yang di tempat wakaf itu nyala gitu, kayak ada yang nyalain gitu ya, mungkin dari warga desa itu ada relay dengan musola atau apa, saya nggak tahu, itu nyala tapi memang kecil. Nah, di situ baru kelihatan, jadi sosoknya itu seperti apa ya namanya itu, kalau kita yang pernah nonton Lord of the Rings itu kan ada yang namanya Smigol, cuman dia kan warnanya putih ya. Kalau yang saya lihat itu dia hitam, kupingnya lincip, tubuhnya kurus kayak tulang terbungkus kulit gitu, dan dia itu ngorek-ngorek sampah kayak ngisep sesuatu gitu. Jadi saya ketakutan kan, jadi saya masuk lagi ke dalam wakaf itu tadi, saya tutup pintunya, saya tunggu sambil ya udah, saya nggak peduli ya itu di dalam kamar mandi, tapi saya baca-baca, saya nggak peduli, soalnya itu tadi takut karena posisi saya sendirian di situ. Udah lama, kurang lebih ya hampir setengah jaman lah saya terdiam di wakaf itu. Kedengeran ada orang yang panggil-panggil nama saya gitu dari jauh. Saya intip, ternyata kakak pembina saya dengan 2 orang teman seangkatan saya, tapi saya waktu itu nggak kenal yang 2 itu teman kakak pembina saya itu. Terus deketin ke wakaf, terus saya ngintip yang di tempat pembuangan sampah itu tadi udah nggak ada, jadi saya berani keluar gitu. Terus kakak pembina saya itu marah gitu, kamu kemana aja, masa mandi setengah jam gak selesai gitu kan. Terus saya bilang, oh iya tadi pintunya macet, saya gitu kan, udah alasan aja gitu. Udah, kita balik ke tempat perkemahan itu. Terus ternyata di sana itu lagi rame. Teman setenda saya itu kesurupan. Nah, kesurupannya itu aneh gitu loh. Jadi dia itu cuma cekakak-cekikik apa gitu, terus nangis sendiri, nanti cekakak-cekikik lagi gitu, ketawa lagi. Terus akhirnya kita yang yang satu tenda ini disuruh ke perkampungan. Perkampungannya itu lumayan jauh, kurang lebih itu 1 kiloan dari tempat perkemahan itu. Jadi kita dipinjemin motor kakak pembina yang datang ke situ. Nah, kita ke sana manggil Pak Ustadz gitulah ya, manggil guru ngaji di sana itu ada Pak Ustadz gitu. Udah diajak ke tempat situ, setelah diobatin barulah Pak Ustadznya ini ngomong gitu, teman kamu ini lagi haid kayaknya gitu, cuman dia itu buang pembalutnya sembarangan, terus nggak tahu diapain lagi gitu. Terus si teman saya ini akhirnya suruh pulang kan gitu.
Tapi ya nggak bisa malam itu juga, maksudnya nggak bisa langsung pulang gitu, bisa minggu pagi tuh baru pulang gitu katanya. Nah dalam tenda itu waktu malamnya mau tidur gitu, setelah kegiatan apa-apa itu malamnya mau tidur itu saya tanya, kamu tadi buang pembalutnya di mana? Saya gitu. Itu loh di tempat sampah dekatnya wakaf. Tuh, Kak mbok cuci dulu ta, saya gitu. Enggak, jadi katanya dia itu gitu. Jadi dia itu ngomongnya gini, setelah dilepas, dia lepas dari celananya langsung dibuang gitu aja gitu. Jadi terus dia langsung ganti yang baru gitu. Jadi tanpa dibungkus, tanpa apa gitu. Terus akhirnya saya cerita lah gitu, tadi itu aku ngelihat loh ada jin itu lagi minum darah di pembalutmu loh. Terus dia ngomong, masa jinnya kayak apa gitu, jinnya kayak apa mbak gitu. Jinnya tuh gini-gini, saya ceritakan. Terus dia bilang, aduh itu yang masuk ke tendaku itu waktu tadi aku ganti baju itu ya itu. Dia masuk, terus habis itu menerjang aku, mijet ke perutku gitu loh. Kayak dia itu ngambil sesuatu di perutku terus dimakan. Terus itu sudah aku nggak inget apa-apa lagi gitu. Nah setelah esok paginya itu kan dia pulang gitu ya, itu temen di sebelah tempatku camping itu, tempat kemahku itu, tenda yang sebelah itu ternyata juga digangguin gitu. Malamnya itu kan digangguin. Jadi katanya itu tendanya kita itu kan bukan dari parasit kayak zaman sekarang gitu ya. Tendanya itu dari kayak kain bel gitu ya kan, kasar gitu. Nah itu kayak digaruk gitu, kayak kuku ketemu sama kainnya itu kayak gredek gitu. Jadi itu bolak-balik kayak gitu itu. Jadi teman aku itu kayak ketakutan gitu. Tapi ya alhamdulillahnya tendaku itu nggak diganggu gitu waktu itu. Ya terus waktu itu aku gini, pernah tanya gitu ya ke guru ngajiku setelah udah lama. Terus aku pernah tanya gitu ke guru ngajiku itu, Pak Haji, apa emang bener sih jin itu minum darah gitu? Iya, memang makanannya jin itu kan darah, tulang, terus barang-barang yang kotor. Terus kalau kita lupa makan tapi lupa kita membaca bismillah atau gimana, itu dia ikut makan gitu. Terus kalau kayak darah haid gitu, apalagi itu kalau di kepercayaan Jawa itu kan kalau orang haid itu wangi bagi mereka. Jadi kalau tidak menjaga kebersihannya, terus ndak sering berzikir di hatinya, ya sering kayak gini, kena gitu-gitu, ditempelin atau apa, dimakan darah haidnya atau gimana gitu. Nah makanya sampai sekarang pun walaupun aku diedukasi kayak apa, kalau pembalut sekali pakai itu nggak boleh dicuci gitu ya, itu aku nggak mau, tetap aku bakalan cuci. Paling nggak sampai, kalau aku peras itu dia airnya itu udah nggak merah, baru aku gulung, aku buang gitu. Jadi itu sih pengalamanku waktu SMP kemah di Setu Dusun ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Ketemu lagi di cerita-cerita yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum. Kamu punya pengalaman horor
gmail.com.